Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi yang luar biasa? Hari ini kita akan belajar bab 6 mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Pada tayangan berikut memperlihatkan seseorang yang mengalami keseimbangan dan melakukan gerak rotasi atau gerak lingkar. Jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari dinamika rotasi tersebut. Tujuan pembelajarannya adalah untuk menghitung besaran-besaran dinamika rotasi pada momen gaya atau torsi, momen inersia, dan momentum sudut suatu benda tegar. Selanjutnya perbedaan antara gerak translasi dan rotasi. Bagaimana cara membedakannya? Pada balok A, nah ini adalah contoh gerak translasi atau pergeseran apabila setiap titik pada benda menempuh lintasan yang berbentuk dan lintasan sama. Pada balok B seperti ini mengalami gerak gelombang. Ini juga termasuk dalam gerak translasi atau pergeseran karena bentuk dan panjang lintasannya sama dari satu kedudukan ke kedudukan lain. Pada balok C, nah, gerak seperti ini disebut sebagai gerak rotasi pada setiap titik pada benda itu, kecuali titik tepat di sumbu putar, menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Dan di sini terdapat titik torsi. Nah, apa itu torsi dan momen gaya? Ketika sebuah benda diberikan gaya, menyebabkan benda tersebut mengalami gerak rotasi, ini yang disebut sebagai torsi. Didefinisikan sebagai perkalian vektor antara panjang lengan putar dengan gaya. Rumusannya adalah F cross R. Artinya F yang harus tegak lurus dengan sumbu putarnya. Rumusan utamanya, bagaimana jika F-nya yang diberikan membentuk sudut theta terhadap bidang datar, maka kita harus meresultankan pada arah sumbu Y sebesar F sin theta pada arah sumbu Y sebesar F cos theta. Sehingga perumusannya dituliskan F sin theta dikali R. Seperti ini. Di mana τ itu adalah momen gaya, satuannya Nm Newton meter, kemudian F itu gaya yang bekerja Newton, R itu jarak ke sumbu putar, satuannya meter. Bagaimana cara menentukan arah torsi atau momen gaya tersebut? Pada balok A, pada gambar A, arah putarannya adalah berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga torsinya bertanda negatif. Pada benda B, arah putarannya searah dengan arah jarum jam, sehingga nilai torsinya adalah positif. Jika terdapat banyak F pada momen gaya totalnya, rumusannya adalah sigma τ adalah τ1 ditambah τ2 ditambah lain-lainnya. Kita jabarkan torsi 1 τ R1 F1 ditambah R2 kali F2 dan seterusnya. Tanda τ ini tergantung pada arah bagaimana rotasinya. Selanjutnya untuk momen inersia. Didefinisikan sebagai partikel yang bermassa m yang berputar pada sebuah sumbu berjarak r dari partikel tersebut. Persamaan umumnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Nah, jika terdapat banyak n massa, maka I adalah sigma m1r1 I kuadrat, m1 kali r1 kuadrat ditambah m2 kali r2 kuadrat. Untuk momen inersia ini tidak memperhatikan arah. Nah, I-nya adalah momen inersia kilogram m kuadrat, m-nya massa benda, satuannya kilogram, dan r-nya adalah jarak ke sumbu putar, satuannya meter. Momen inersia pada beberapa benda tegar, rumusnya sudah ditentukan pada batang silinder ketika sumbu porosnya melalui pusat itu sebesar I sama dengan 1/2 ml kuadrat. Kemudian ada nilai-nilai lain pada silinder yang diputar terhadap ujung, pada segi 4, plat segi 4, kemudian pada silinder, pejal, berongga, kemudian pada bola pejal dan bola tipis, nilai momen inersianya sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai momentum sudut. Didefinisikan sebagai hasil kali momentum partikel terhadap jarak partikel itu ke sumbu putar. Gambarnya adalah seperti ini.
ketika benda mengalami gerak rotasi, nilai momentum pada gerak rotasi ini yang disebut sebagai momentum sudut. Rumusan utamanya adalah L sama dengan R kali P, di mana nilai P-nya itu adalah M kali V sama dengan M omega kali R, sehingga dituliskan M kali omega kali R kuadrat. M R kuadrat ini sama dengan nilai momen inersia atau I, sehingga dituliskan rumusan utamanya I sama dengan I kali omega. Ini rumus utamanya. L itu adalah momentum sudut, satuannya kilogram meter persegi per second. I itu adalah momentum inersia, momen inersia kilogram meter persegi. Kemudian omega kecepatan sudut, satuannya radian per second. M itu massa benda, R itu jarak ke sumbu putar, dan P itu momentum, satuannya kilogram meter per second. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Tentukan besar torsi terhadap titik O sesuai gambar berikut. Di sini ada dua buah gaya F1 dan F2, di mana F2-nya membentuk sudut, maka kita harus resultankan pada arah sumbu Y F2 sin dan pada arah sumbu X F2 cos. Kemudian F1 ketika diputar, arah putarannya searah dengan arah jarum jam, sehingga tanda torsinya nanti positif. Pada F2 ketika diputar terhadap titik poros, arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga tanda torsinya adalah negatif. Sehingga kita jawab untuk nilai torsinya adalah TO1 ditambah TO2. Nah, di mana TO1 adalah R1 F1, TO2-nya adalah min R2 F2 sin. Nah, kemudian kita masukkan rumusannya 4 kali 20 dikurangi 5, R2-nya 5 kali F2 12, dan sin-nya adalah 0,71. Kita kalikan satu-satu, 4 kali 12, kemudian 5 kali 12 kali 0,71. Hasilnya adalah 80 dikurangi 42,6. Jadi hasil akhirnya adalah 37,4, satuannya Newton meter. Nomor 2, tentukan besar momen inersia pada dua buah partikel terhadap sumbu titik poros O. Gambarnya adalah seperti ini, kita jawab. Berarti ini ada dua buah, I1 ditambah I2. Pada momen inersia tidak memperhatikan arah, sehingga langsung ditambah saja. Rumusannya kita jabarkan I1 M1 R1 kuadrat ditambah M2 F2 kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. M1 0,5, R1 adalah 2 dikuadratkan. Kemudian M2 1,5, R-nya 3 dikuadratkan. Kita jabarkan satu-satu, 0,5 kali 4 ditambah 1,5 kali 9. Ini dikalikan 0,5 kali 4 ditambah 1,5 kali 9. Hasilnya adalah 2 ditambah 13,5. Hasilnya adalah 15,5. Satuannya kilogram meter persegi. Oke, untuk contoh soal nomor 3, sebuah partikel masanya 5 gram bergerak melingkar dengan jari-jari 4 cm dan kecepatan sudut 5 radian per second. Hitung momentum sudutnya. Berarti diketahuinya 1 massa 5 gram, kita ubah menjadi kilogram, berarti dibagi 1000 atau kita tuliskan 5 kali 10 pangkat min 3 kg. Kemudian R 4 cm kita ubah ke meter, berarti dibagi 100 atau kita tuliskan 4 kali 10 pangkat min 2. Omeganya 5 radian per second. Yang ditanyakan adalah L momentum sudut. Rumusannya kita tuliskan L sama dengan I kali omega. I tidak ada nilainya, berarti kita harus cari I atau momen inersia. Kita cari dulu nilai momen inersia. Rumusannya I sama dengan MR kuadrat. M-nya 5 kali 10 pangkat min 3, R-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 2, 4 dikuadratkan 16 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Sehingga kita pisahkan 5 kali 16, kemudian berpangkat kita pisahkan menjadi pangkatnya jadi ditambah 10 pangkat min 3 min 4. Sehingga nilainya 5 kali 16, 80 kali 10 pangkat min 7, satuannya kilogram meter persegi. Berarti kita bisa mencari nilai
momentum sudut. Rumusannya L sama dengan I kali omega. Kita masukkan nilainya 80 kali 10 pangkat min 7 dari momen inersia ini dikali 5. Omeganya 5. Oke, kita pisahkan 80 kali 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi ini biar gampang, 80 kali 5, 400 kali 10 pangkat min 7. Atau bisa kita tuliskan hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5. Satuannya kilogram meter persegi per second. Oke, demikianlah pembahasan soal. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.